Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama yaitu Cantika Herlina Dewayanti, yang kedua Dwi Safta, yang ketiga Jentaria Tampu Bolon, yang keempat yaitu Nadia Firnanda Putri, dan yang terakhir saya sendiri Yosepi Nikomang Vera Madika. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait penjelasan penyakit yang disebabkan oleh rodensia, yaitu penyakit rabbit fever atau yang sering kita sebut dengan demam gigitan tikus. Nah, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Rabbit fever atau biasa disebut dengan demam gigitan tikus merupakan salah satu penyakit demam akut yang disebabkan oleh bakteri yang ditularkan oleh hewan pengerat, ditularkan melalui urin atau sekresi yang dikeluarkan oleh hewan pengerat. Penyebab dari penyakit rabbit fever yaitu bakteri Streptobacillus moniliformis dan biasanya yang berperan sebagai reservoir yaitu tikus yang terinfeksi. Gejala klinis dari penyakit rabbit fever dapat menyebabkan serangan mendadak seperti demam dan menggigil, sakit kepala dan nyeri otot dalam kurun waktu 1-3 hari. Dapat pula memunculkan ruam makopopuler pada anggota tubuh. Ruam dapat berbentuk purpurik, patical, dan juga pustular. Penyakit rabbit fever dapat pula menyebabkan 1 atau lebih sendi besar mengalami pembengkakan, merah, dan juga sakit. Penyakit rabbit fever merupakan salah satu penyakit yang sering kambuh. Yang selanjutnya adalah habitat tikus. Berdasarkan hubungan dengan manusia, penyebaran ekologi tikus dapat dikelompokkan menjadi berikut. Yang pertama, jenis domestik. Seluruh aktivitas hidup tikus itu berhubungan dengan manusia. Jadi di dalam rumah, sela-sela dinding, almari, gudang, kantor, pasar, dan selokan. Yang kedua, jenis peridomestik. Aktivitas hidup tikus itu berada di luar rumah dan sekitar lahan pertanian, perkebunan, sawah, dan pekarangan rumah. Yang ketiga yaitu jenis silvalid. Habitat dan aktivitas hidup tikus ini jauh dari lingkungan manusia, sebagai contohnya yaitu di wilayah hutan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu transmisi penularan penyakit rabbit fever atau yang sering disebut dengan demam gigitan tikus. Agent penyebab penyakit rabbit fever ini adalah bakteri dari jenis Streptobacillus moniliformis yang telah dilaporkan bahwa bakteri tersebut menyebabkan penyakit rabbit fever di Amerika Utara dan juga disebabkan oleh bakteri Spiryluminus yang sering terjadi di Asia, menyebabkan penyakit rabbit fever di Asia atau sering disebut dengan Sodoku. Nah, penularan penyakit rabbit fever ini yaitu disebabkan oleh roden yang membawa dan menularkan penyakit rabbit fever ini pada manusia, yaitu tikus. Nah, saat pada awalnya itu tikus yang sudah terinfeksi penyakit rabbit fever, yaitu di dalam tubuh tikus ini sudah terdapat bakteri penyebab penyakit rabbit fever. Nah, selanjutnya tikus tersebut akan menularkan bakteri tersebut kepada manusia, yaitu melalui yang pertama yaitu melalui kontak langsung. Kontak langsung ini dapat dilakukan melalui saat tikus tersebut ini menggigit manusia, sehingga menyebabkan adanya luka gigitan pada manusia dan mengakibatkan bakteri yang awalnya berada di dalam tubuh tikus ini dapat berpindah masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka gigitan tersebut. Atau juga bisa saat manusia ini memiliki di dalam tubuhnya ini terdapat luka goresan, dan saat itu juga manusia ini kontak dengan tikus. Nah, saat manusia ini kontak baik dengan air liur tikus atau urin, bahkan juga kotoran tikus, dan mengenai luka goresan pada tubuh manusia tersebut, maka bakterinya juga dapat berpindah masuk ke dalam tubuh manusia. Selanjutnya, bakteri tersebut juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui selaput lendir, yaitu pada mata, pada hidung, dan juga pada mulut manusia. Nah, lalu selanjutnya
penularan penyakit rabies fever ini juga dapat ditularkan melalui kontak tidak langsung, yaitu saat manusia mengonsumsi makanan atau meminum air yang sudah terkontaminasi oleh air liur, urin, dan juga kotoran dari tikus yang di dalam tubuhnya ini sudah terinfeksi oleh penyakit rabies fever. Sehingga bakteri ini saat manusia tersebut mengonsumsi makanan atau meminum airnya yang sudah terkontaminasi, maka secara langsung bakterinya ini akan masuk ke dalam tubuh manusia. Dan selanjutnya ketika manusia ini sudah kontak dengan tikus, baik saat merawat atau melakukan penelitian, nah, hal ini juga dapat memicu terjadinya penularan penyakit rabies fever, sehingga menyebabkan seseorang ini akan terkena penyakit rabies fever dan akan mengalami tanda dan gejala dari penyakit rabies fever, sehingga orang tersebut akan mengalami demam, lalu juga dapat merasa muntah, terus muncul ruam di seluruh tubuhnya, lalu juga akan merasakan nyeri sendi, nyeri otot. Dan perlu diketahui bahwa penularan penyakit rabies fever ini tidak dapat ditularkan dari manusia ke manusia yang lain. Jadi penularan ini hanya ditularkan oleh tikus kepada manusia. Baik, selanjutnya adalah upaya pengendalian dari penyakit rat bite fever. Yang pertama yaitu rat proofing. Rat proofing ini dapat dilakukan dengan membuat fondasi lantai dan dinding bangunan yang terbuat dari bahan yang kuat dan tidak bisa ditembus oleh tikus. Selanjutnya yang kedua yaitu lantai hendaknya terbuat dari beton minimal 10 cm. Yang ketiga, dinding terbuat dari batu bata atau beton yang tidak ada keretakan atau celah yang dapat dilalui oleh tikus. Yang keempat, semua pintu dan dinding yang dapat ditembus oleh tikus dengan gigitannya dilapisi oleh plat logam hingga sekurang-kurangnya 30 cm dari lantai. Kemudian terjadi celah antara pintu dan lantai maksimal 6 mm, tidak boleh lebih dari itu. Yang kelima, semua lubang atau celah yang ukurannya lebih dari 6 mm harus ditutup dengan aduan semen. Yang keenam, lubang ventilasi hendaknya ditutup dengan kawat kasa yang kuat dengan ukuran lubang maksimal 6 mm. Nah, yang selanjutnya yaitu upaya sanitasi lingkungan dan manipulasi habitat. Di sini yang dilakukan yang pertama yaitu menyimpan semua makanan atau bahan makanan dengan rapi di tempat yang kedap tikus. Kemudian menampung sampah dan makanan di tempat sampah yang terbuat dari bahan yang kuat kedap air, mudah dibersihkan, bertutup rapi, dan terpelihara dengan baik. Yang tempat sampah tersebut hendaknya diletakkan di atas fondasi beton atau semen atau rak atau tonggak. Yang selanjutnya yaitu sampah juga harus diangkut secara rutin minimal sekali sehari. Kemudian meningkatkan sanitasi tempat penyimpanan barang atau alat sehingga tidak dapat digunakan tikus untuk berkembang biak atau berlindung atau tempat bersarangnya. Nah, yang langkah selanjutnya yaitu rat baiting. Di sini rat baiting yaitu dengan menggunakan trapping atau penangkap tikus untuk jangka panjang ini dapat menimbulkan tikus jerah atau fobia terhadap trapping. Yang selanjutnya, pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi ini dapat dilakukan dengan membuat racun tikus atau memberikan akar wangi yang dapat membuat tikus tersebut tidak nyaman berada di daerah yang dikendalikan oleh akar wangi tersebut.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan upaya pengendalian yang dapat dilakukan daerah. Yang pertama, pemasangan perangkap. Perangkap yang tersebar di pasaran biasanya berupa snap maupun catch trap. Biasanya pemasangan perangkap ini akan diletakkan di tepi bangunan maupun di jalan tikus. Pemasangan perangkap tikus ini akan lebih efektif digunakan setelah dilakukan poisoning atau rodentisida. Yang kedua, rodentisida atau racun tikus. Racun tikus ini dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama single dose poison, yang kedua adalah multiple dose poison. Racun tikus yang biasa digunakan adalah arsen, fosfor, zinc phosphide, red squil, barium karbonat, ataupun senyawa lainnya. Yang ketiga adalah penggasan atau fumigasi. Fumigasi sendiri merupakan suatu metode pengendalian hama yang dilakukan dengan cara pengasapan insektisida dalam bentuk gas. Pestisida atau bahan kimia yang digunakan ini lebih sering disebut dengan fumigan. Fumigan yang biasa digunakan berupa metil bromida, formaldehid, iodoform, fosfin, dan lainnya. Yang terakhir adalah biological control. Biological control ini dilakukan dengan cara melepas musuh-musuh tikus di lingkungan. Sekian hasil paparan video penjelasan terkait penyakit rabbit fever dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Apabila ada salah katanya kami mohon maaf, dan semoga video penjelasan ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.